Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa kita langsung bergabung dengan rekan Widya Anggita dan juru kamera Ade Suherman dari Balai Kota Jakarta. Iya, Widya, jadi dari informasi yang Anda dapatkan ini seperti apa evaluasi terhadap PSBB yang diberlakukan di Jakarta selama ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, kita ketahui memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan memperpanjang dan sudah melakukan persiapan-persiapan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar DKI Jakarta mulai 7 hingga 20 Mei mendatang, ya ini selama 28 hari. Dan dari protokol kesehatannya juga masih sama. Yang pertama masih adanya pembatasan transportasi umum, ini baik waktu operasionalnya, kemudian juga pembatasan dari jumlah kapasitas di transportasi umum, yakni 50%. Begitu juga dengan kendaraan mobil pribadi, pembatasan 50% juga untuk kapasitasnya, dan diwajibkan juga untuk menggunakan protokol kesehatan seperti masker. Dan untuk kendaraan roda 2 dan juga ojek online ini masih tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang dan hanya dipergunakan untuk pembawa logistik. Dan evaluasinya bahwasanya PSBB yang sudah diterapkan selama beberapa pekan ini masih saja terjadi pelanggaran, dan memang menurut pantauan kami dari checkpoint yang berada di sekitaran Jakarta, mayoritas dari pelanggaran ini adalah kendaraan roda 2 yang berboncengan tidak dengan alamat atau KTP yang sama. Dan dinyatakan oleh petugas sendiri bahwasanya memang pengendara atau pengendara roda 2 atau yang berboncengan ini memang mereka memiliki KTP dan juga berasal dari 2 daerah yang berbeda, namun tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama seperti kosan dan juga kontrakan. Dan menurut dari beberapa lembaga riset kebijakan publik menyatakan bahwasanya yang masih lemah dari PSBB ini adalah penerapan sanksinya untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di beberapa checkpoint. Kemudian juga menurut pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia bahwasanya memang dari evaluasi PSBB ini ada beberapa indikator yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Adalah yang pertama adalah aktivitas masyarakat seperti di RT, RW, kelurahan, kecamatan, apakah patuh masyarakatnya untuk tidak berkegiatan dan juga berkumpul di sekitar tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah masih tingginya pola pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga terjadi kerumunan di pasar tradisional, dan juga beberapa pembeli di pasar tradisional ini masih minim sekali yang menggunakan protokol kesehatan seperti masker saja contohnya. Kemudian yang ketiga adalah ramainya lalu lintas di sekitaran kota Jakarta ini. Dan dari PSBB tahap kedua yang sudah dimulai sejak 24 April 2020 lalu memang terjadi tren penurunan dari penyebaran COVID-19 sendiri. Namun memang hingga saat ini sudah ada sekitar 4.775 kasus. Dan setelah diterapkannya PSBB ini ada sekitar 66 kasus positif baru. Itu artinya memang dari PSBB ini perlu diperketat lagi, baik itu sanksi bagi pelanggar lalu lintas, kemudian juga kepatuhan masyarakat di daerah kerumunan seperti pasar tradisional dan juga tempat tinggalnya. Rolando. Ya, baik. Jadi memang setelah 2 tahap PSBB di Jakarta, kita melihat bahwa tren positif corona ini cenderung menurun ya, sekalipun memang tetap ada. Nah, lalu bagaimana, apa tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus corona ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, memang untuk menekan dari penyebaran COVID-19 ini Pemprov DKI Jakarta akan bersinergi juga tentunya dengan pihak dari Polda Metro Jaya yang sudah menambah checkpoint ini dari 33 menjadi 158 checkpoint yang berada di kota Jakarta, ya ini seperti di daerah Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga di Tanjung Priuk, kemudian adanya 13 checkpoint di stasiun dan juga terminal, dan 5 checkpoint di pintu-pintu tol. Dan juga ini checkpoint ditambah, petugas juga ditambah di
mengelilingi kota Jakarta, ya ini di perbatasan-perbatasan Jakarta seperti 20 titik checkpoint di perbatasan Jakarta Bekasi, kemudian 20 titik checkpoint di perbatasan Jakarta Depok, dan 22 checkpoint di perbatasan Tangerang Jakarta. Dan sekali lagi yang perlu ditekankan memang harus diperbanyak checkpoint, namun memang harus dipertegas lagi untuk sanksi dari pelanggar ini. Dan meski pada saat ini transportasi umum seperti penerbangan, kereta api, kemudian bus dan juga kapal sudah dibuka kembali oleh Kementerian Perhubungan, dan ditegaskan sekali lagi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri untuk masyarakat Jakarta tidak meninggalkan kota Jakarta atas kepentingan yang tidak mendesak. Apabila memang masyarakat sudah meninggalkan kota Jakarta terlebih dahulu, diminta juga menahan diri untuk tidak kembali ke kota Jakarta. Karena memang dari jumlah kasus pada saat ini sudah mencapai 4.775 kasus positif COVID-19. Namun memang yang dinyatakan sembuh juga sekitar 718, namun memang masih ada saja angka untuk yang meninggal dunia, ya ini sebesar 430 orang. Dan memang dinyatakan juga oleh pakar kesehatan dari Universitas Indonesia bahwasanya memang jika angkanya ini masih stagnan, bahkan memang tidak menurun, ini perlu ada evaluasi dari PSBB, dan juga memang PSBB ini dinyatakan belum efektif sendiri di DKI Jakarta. Rolando. Baik Widya, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.